Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, kelas analisis deret waktu RB. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul analisis deret waktu terkait produksi padi di Sumatera Barat dan prediksinya pada periode tahun 2021 sampai 2022. Untuk anggota kelompok di sini, yang pertama adalah saya sendiri, Fani Afifah Putri, dengan NIM 120410013, lalu ada Bima Aditya dengan NIM 120410089, dan ada Bayu Ikhlasul Muhammad Sintoro dengan NIM 120410030, lalu ada Rafli Ramadan dengan NIM 12041001115, lalu ada Syalma Febiola dengan NIM 120410067. Lalu di sini akan dijelaskan oleh Rafli Ramadan. Untuk Rafli, saya persilahkan. Di pendahuluan, Indonesia adalah negara tingkat ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Di bidang ekonomi, Indonesia memiliki berbagai sektor yang menunjang perekonomian. Salah satu yang dijadikan sebagai sektor sentral adalah sektor pertanian, karena Indonesia merupakan negara agraris. Seperti yang ditunjukkan pada tahun 2019, Badan Pertanian Nasional (ATR) atau BPN, luas sawah di Indonesia seluas 7,46 juta hektar atau 7.463.948 hektar. Perekonomian Provinsi Sumatera Barat masih didominasi oleh sektor pertanian. Dilihat dari distribusi persentase produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha, sektor pertanian memiliki kontribusi terbesar dibandingkan sektor lain, yaitu senilai 24,84%. Sumatera Barat mencapai 531.000 hektar dengan produktivitas padi 5,1 ton per hektar per tahun. Total produksi padi daerah itu mencapai 2,60 juta ton per tahun. Latar belakang. Petani dalam menanam padi bergantung kepada hujan yang turun di daerah tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa hasil produksi padi juga dipengaruhi oleh curah hujan yang turun di daerah tersebut. Oleh sebab itu, tanaman padi di Sumatera Barat dapat diprediksi dan dianalisis melalui analisis deret waktu. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memperkirakan analisis deret waktu menggunakan analisis pola hubungan antara variabel yang diprediksi dan variabel waktu. Selanjutnya pada Bayu saya persilahkan. Selanjutnya yaitu metodologi. Dalam menganalisis menggunakan analisis deret waktu, terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui. Tahapan-tahapan ini adalah yang pertama yaitu identifikasi masalah. Untuk mengidentifikasi masalah, hal yang perlu dilakukan yaitu pertama menampilkan plot deret waktu data sampel. Yang kedua yaitu melakukan uji stasionaritas. Proses identifikasi data deret waktu membutuhkan informasi terkait dengan kestasionaritas dalam data dalam rataan. Salah satu uji yang dapat dilakukan yaitu untuk menguji kestasioneran rataan adalah uji ADF. Uji stasionaritas menggunakan paket T-series. Pada gambar di atas menghasilkan output p-value yaitu sebesar 0,03821. Karena p-value kurang dari taraf signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa data yang kami gunakan telah stasioner. Terus yang selanjutnya yaitu menerapkan transformasi box-cox yang sesuai. Selanjutnya. Selain kestasioneran dalam rataan, dalam pemodelan deret waktu perlu adanya pengecekan apakah data deret waktu yang digunakan telah stasioner dalam varians. Ketidakstasioneran pada deret waktu tidak hanya disebabkan karena faktor keterkaitan waktu terhadap rataan, namun juga keterkaitan waktu terhadap variansi. Pada gambar yang dihasilkan yaitu diperoleh nilai PPC terbesar pada lambda 1. Hal ini
menunjukkan bahwa data telah stasioner secara varian dan tidak dibutuhkan transformasi. Selanjutnya, yaitu menentukan orde ARIMA yang sesuai berdasarkan ACF dan PACF. Pada gambar yang tertera, berdasarkan plot ACF dan PACF dihasilkan dugaan model yang mungkin adalah AR4 karena data cut-off pada PACF setelah lag 4, terus MA12 karena data cut-off di ACF setelah lag 12, dan ARIMA-nya yaitu 4, 0, dan 12. Selanjutnya, yaitu estimasi. Estimasi parameter merupakan suatu tahapan yang penting dalam pemodelan deret waktu khususnya ARIMA. Estimasi parameter dilakukan setelah dugaan model pada tahap identifikasi yang telah diperoleh. Terdapat dua pendekatan estimasi parameter yang dapat diaplikasikan pada alat bantu RStudio, yaitu Conditional Sum Square atau CSS dan Maximum Likelihood. Selanjutnya, yaitu uji signifikansi parameter. Uji signifikansi parameter model ARIMA membutuhkan informasi terkait koefisien parameter yang diperoleh serta standar error pada parameter yang diduga. Hipotesis yang digunakan adalah H0 parameter tidak signifikan dan H1 adalah parameter signifikan. Berdasarkan 3 model dugaan yang telah diestimasi, ujilah signifikansi parameter, kemudian pilihlah model yang layak dilakukan untuk tahap diagnosa model berdasarkan hasil signifikansi parameter. Bisa dilihat pada gambar, berdasarkan hasil yaitu parameter AR4, MA12, dan ARIMA 4, 0, 12 memberikan hasil signifikansi parameter karena p-value kurang dari 5%. Maka model yang akan dilanjutkan pada tahap diagnosa model adalah AR4, MA12, dan ARIMA 4012. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bima, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu tahap diagnosa. Diagnosa parameter. Setelah menentukan estimasi parameter dari model yang diduga, tahap selanjutnya yaitu melakukan diagnosis model tersebut. Diagnosa model bertujuan untuk mengetahui apakah model yang kita duga telah baik serta efisien untuk digunakan. Yang pertama itu ada time series plot residual. Berdasarkan hasil penyusunan time series plot residual yang telah diperoleh, kesimpulan sementara yang diperoleh adalah residual memiliki sebaran di sekitar rata 0 dan variansi yang mendekati konstan. Selanjutnya itu ACF residual. Berdasarkan ACF residual yang telah diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada lag yang cut off. Hal ini menandakan bahwa tidak ada hubungan antara lag residual. Yang selanjutnya itu uji normalitas residual. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, dengan hipotesis H0 residual berdistribusi normal, H1 residual tidak berdistribusi normal, maka dapat diambil keputusan bahwa H0 gagal ditolak karena p-value besar dari alfa 5%. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pada taraf signifikansi 5%, residual telah menyebar secara normal. Selanjutnya itu uji Jung-Bock test. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh, dengan H0 yang digunakan adalah kecukupan model terpenuhi, dan H1 adalah kecukupan model tidak terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa H0 gagal ditolak karena p-value besar dari alfa 5%. Diperoleh kesimpulan, kecukupan model terpenuhi untuk lag 1, 2, dan 3. Karena AR4, MA12, dan ARMA 412 atau ARIMA 4012 menjadi kandidat yang seimbang pada model tersebut, selanjutnya akan dipilih berdasarkan ukuran karakter model berdasarkan MAPE. Nilai MAPE yang dihasilkan dari ketiga model tersebut, dari hasil yang diperoleh, model MAPE yang terbaik atau MAPE yang terkecil adalah ARMA 412 atau ARIMA 4012, yang mana akan dilanjutkan pada tahap prediksi atau forecasting-nya. Berdasarkan tahap identifikasi, estimasi, dan diagnosa model, diperoleh model terbaik yaitu ARMA 412 atau ARIMA 4012. Tahap selanjutnya yaitu melakukan forecasting atau menyusun hasil prediksi untuk beberapa tahap ke depan. Berdasarkan model deret waktu terbaik, menggunakan perintah forecast model Omaha. Dengan H banyaknya periode hasil forecast ke depannya, di mana pada
Kali ini kami mengambil H sebesar 24 periode atau untuk 24 bulan ke depan atau 2 tahun ke depan. Di mana berdasarkan time series plot pada gambar, diperoleh hasil forecast dengan garis warna merah, serta batas data asli ditandai dengan garis putus-putus warna merah. Berdasarkan hasil tersebut, nilai forecast untuk model ARIMA 4012 akan mendekati mu untuk H yang membesar. Terima kasih. Baik, selanjutnya analisis korelasi persen. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar untuk interpretasi hasil yang pertama berdasarkan hubungan dari hasil RStudio sendiri menunjukkan nilai koefisien korelasinya itu sebesar 0,8630703. Nah, berdasarkan tabel klarifikasi besar hubungan diperoleh kesimpulan bahwa hubungan antara curah hujan dengan produksi padi adalah sangat kuat. Nah, untuk arah hubungan, koefisien korelasi menunjukkan tanda positif atau plus. Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi curah hujan, produksi padi juga akan meningkat dan sebaliknya. Untuk signifikansi hubungan, hipotesis yang kita gunakan itu H0-nya adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara curah hujan dan produksi padi. Sedangkan yang H1 terdapat hubungan yang signifikan antara curah hujan dan produksi padi. Taraf signifikansinya kita gunakan yaitu alfa 5% atau 0,05 dengan p-value sebesar 1,28 kali 10 pangkat minus 11. Daerah kritisnya yaitu H0 ditolak jika p-value-nya kurang dari taraf signifikansi. Nah, keputusan yang bisa diambil yaitu bahwa H0 ditolak karena p-value sendiri itu kurang dari taraf signifikansinya, di mana 1,28 kali 10 pangkat minus 11 itu kurang dari 0,05. Kesimpulan yang dapat diambil pada taraf signifikansi 5% diperoleh kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara curah hujan dan produksi padi. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan dapat dilihat pada tabel koefisien korelasi. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa produksi padi itu dipengaruhi oleh tingkat curah hujan, dan terlihat pada tabel tersebut juga tingkat curah hujan berpengaruh kuat terhadap jumlah produksi padi di Sumatera Barat. Oke, selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Syalma. Pada Syalma saya persilahkan. Baik, terima kasih Pani. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis forecasting dan korelasi yang telah dilakukan, itu adalah memberikan hasil model ARIMA terbaik untuk permodelan produksi padi di Sumatera Barat adalah ARIMA 4012. Berdasarkan hasil forecasting dalam periode 2 tahun ke depan, didapatkan bahwa produksi padi akan mengalami kenaikan lalu mengalami penurunan kembali dalam beberapa periode. Sedangkan ditinjau dari nilai koefisiennya, korelasi sebesar 0,8063 dan dilihat pada tabel klasifikasi besar hubungan, diperoleh kesimpulan bahwa hubungan antara curah hujan dengan produksi padi adalah sangat kuat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah produksi padi di Sumatera Barat itu dipengaruhi oleh tingkat curah hujan. Hal ini sangat penting untuk memproduksi hasil tanaman padi yang akan datang dan dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan program dalam bidang pertanian, khususnya pada tanaman padi, dan dapat meminimalisir masalah yang akan terjadi. Baik, terima kasih kepada Syalma dan teman-teman. Selanjutnya adalah ini adalah poster dari hasil kerja kami, yaitu terkait analisis deret waktu untuk produksi padi di Sumatera Barat dan prediksi periode tahun 2021 sampai 2022. Sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.